Banyak orang hari-hari ini, mereka kerja, mereka melayani, enggak didasari hati hamba. Ada di sebuah pelayanan hanya untuk sebuah pujian. Fokusnya cari posisi. Kalau enggak dikasih sakit hati. Padahal apalah artinya posisi, bukankah yang penting kita berfungsi? Orang ketika kerja, lamar pekerjaan, biasanya mereka ditanya, berapa ekspektasi gaji Anda? Boleh nggak kita sebut angka? Boleh dong, setiap kita pasti tahu nilai kita. Tapi pertanyaan saya gini, apakah sungguh-sungguh Anda mampu melakukan nilai yang Anda sebutkan tadi? Kebanyakan orang udah nentuin platform sebelum mereka perform. Mereka bilang gini, gaji saya 40 juta. Menurut saya, rendah hatilah untuk bilang gini, tapi saya siap menerima tawaran dari perusahaan Anda. Seberapapun yang ditawarkan, saya siap mendengarnya gitu kan. Dipikirin dulu gitu, jangan langsung platform tinggi-tinggi. Bukannya lebih malu lagi kalau kerja baru 1 bulan langsung diusir. Karena ternyata gede ngomong doang. Kebanyakan orang cuma pintar bicara, sedikit bekerja. Justru orang yang berisi biasanya gak banyak ngomong. Fokus kerja, lakukan yang terbaik. Ayat ini saya kasih gambaran. Seringkali waktu kita tuh kerja ya, kita udah kerja yang terbaik, di gereja udah jaga parkiran, udah paling panas-panasan, udah paling keringetan. Terus masuk ke dalam, bukannya langsung, es kopi silakan buat yang tadi panas-panasan. Enggak, tolong atur dulu tuh meja-meja, tolong angkatin. Biasanya yang parkiran ikut perlengkapan. Tolong angkat-angkat dulu tuh speaker, tolong siapin dulu. Kita boleh marah enggak? Enggak. Karena kalau kita pelayanan, kita enggak boleh ini loh. Enggak terlalu terima kasih banget sih. Udah gua kerja setengah mati, bos gua yang kaya gitu kan. Ayat ini Yesus bilang gini, meskipun dia baru pulang dari ladang, artinya dia capek nih baru kerja nih. Bosnya bukannya nawarin makan, suruh layanin lagi, siapin makan buat saya gitu. Banyak orang komplain. Orang di dunia kerja hari-hari ini, di sini nggak ada, di tempat lain banyak ya. Datang ke tempat kerja tuh dengan ekspektasi gini, perusahaan ini bisa kasih saya berapa? Perusahaan ini bisa kasih saya apa? Tuntutannya listnya udah panjang. Padahal kita salah. Tunjukin dulu prestasi, baru boleh naik gaji. Bukannya kita malah, saya di sini harus diapresiasi ya. Kalau bukan karena saya, gak ada nih perusahaan ini maju begini. Kalau gak ada saya, gak bisa gereja ini maju begini. Saya yang nabur jadi gereja bisa bayar sewa tiap minggu. Gak boleh punya hati begitu. Firman Tuhan bilang gini, kalau kita melakukan apapun, itu udah kewajiban. Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Bukankah Tuhan udah memberkati kita dengan limpah? Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita melayani, layani yang terbaik. Kalau kita kerja, kerjalah yang terbaik. Tahu gak di luar sana banyak sekali pengangguran. Mereka rindu punya pekerjaan. Kita yang punya kerjaan kadang-kadang kita gak tahu terima kasih sama majikan kita. Kita gak lakukan yang terbaik yang kita bisa. Ya digaji segitu ya segini aja lah gue kerja. Gak heran anak-anak Tuhan waktu terjadi redundansi banyak yang kehilangan pekerjaan. Harusnya apapun yang kamu lakukan, lakukan yang terbaik. Kewajiban kita adalah ini, melakukan yang terbaik. Itu kewajiban, bukan pilihan. Orang yang excellent harus punya mentalitas. Standar dia dalam memberikan pelayanan, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam melayani orang lain. Itu harus yang terbaik. Jangan asal-asalan. Saya pernah cerita bagaimana ketika saya melayani di sebuah gereja. Gereja itu gak ada apresiasinya sama sekali buat hamba Tuhan. Udah jauh-jauh kita datang dari luar kota. Boro-boro disambut sama pengerja. Sampai di hotel. Saya sih orangnya gak pernah milih fasilitas ya. Dikasih apapun saya terima. Gak pernah nih nentuin harus bintang 3, 4, 5, gak pernah. Kalau pesawat, gereja gak mampu bayarin saya yang bagus, saya gak sebut brand ya. Saya bayar sendiri lebihnya. Semampunya gereja aja. Gereja bisa mampunya bayarin tiket berapa, sisanya saya beli sendiri. Saya gak pernah nuntut.
Tapi yang saya sebut ini gini, please bear in mind bukan saya nuntut. Tapi paling enggak layak lah. Masuk ke hotel itu, buka pintu, udah semut lari pagi, lari malam. Banyak banget. Menyambut saya, ribuan semut. Udah jalan ke sana, jalan ke sini. Saya sih nggak takut semut ya, asal jangan tikus saja. Wih, banyak semut. Saya langsung telepon ke resepsionis, boleh minta baygon. Kebayang kamar udah kecil, semprot baygon, bau banget satu ruangan. Tapi daripada banyak semut, saya taruh tas, masuk ke kamar mandi, kaget. Toiletnya ajaib. Udah hitam semua, kuning semua. Ini disikat apa enggak ya, saya bingung gitu. Saya langsung semprot, saya lap, gak mau hilang. Wah, bekas orang jongkok nih. Perhatian, toilet duduk itu buat duduk, jangan jongkok. Kemudian saya mulai buka shower screen. Set, shower screennya udah beda-beda warna. Kuning, hitam, gitu. Saya lihat showernya, wih, batapnya tuh udah kuning banget. Saya keluar, saya buka koper saya pikir udahlah, capek, mau tidur aja. Begitu saya mau rebahan, di bantal tuh ada kecoa kecil-kecil. Wah itu sih gue gak bisa tidur. Ngeri masuk kuping bos. Saya mikir gini, ini sih udah keterlaluan. Tahu gak? Yesus bilang gini Matius 7:12, apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat sama kamu, perbuatlah demikian. Menurut saya itu standar excellent. Ada gak di sini yang saya tidak perlu diperlakukan yang terbaik, asal-asalan aja sama saya, angkat tangan. Bukan perkara saya cerewet, tapi paling enggak, hey segitu yang terbaik yang lu bisa kasih gitu. Gue gak minta bintang 5, paling gak bersih dan gue bisa tidur. Saya perempuan, khotbah jam 6, jam 4 tuh udah mesti bangun. Cewek kan ribet. Saya kasih tahu, itu saya gak bisa tidur. Besok khotbah tuh udah beler banget. Dengar baik, saya nuntut gitu? Enggak. Saya tetap berikan yang terbaik waktu saya khotbah. Saya layani Tuhan, karena begini, orang yang excellent, dia gak punya ukuran lain. Dia lakukan yang terbaik di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja. Amin. Kita nggak di situ. Saya nggak hadir di situ untuk dipuji. Saya di situ saya nggak butuh pengakuan. Tapi dari situ kita bisa nilai. Orang tuh nggak ngerti kata excellent, padahal mereka anak Tuhan. Kalau Anda anak Tuhan, sama keluarga juga harus kasih yang terbaik. Sama istri harus kasih yang terbaik. Ada amin ibu-ibu? Jangan udah ngajak keluarga liburan, cari hotel termurah, parah loh. Emang setahun liburan berapa kali sih? Ajak istri dinner berdua, katanya masih romantis Bu Heni. Masuk ke restoran, mbak di sini diskon berapa pakai kartu kredit? Ampun deh. Tanya istrimu mau makan apa, jangan cari yang diskon kartu kredit apa. Menyakitkan tau gak pengalaman. Coba tolong gitu loh. Give your best. Itu tuh kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Kita harus excellent. Gak ada ukuran lain. Standar kita lakukan yang terbaik. Amen. Waktu Anda kerja. Ini keren banget ayat ini gini. Kita harus mempersilahkan Tuhan kita makan dulu. Meskipun kita yang kerja keras. Artinya gini. Kalau Anda ingin dinilai lebih. Berkati dulu atasanmu. Berkati dulu tempat di mana Anda bekerja. Tunjukkan keberadaanmu mendatangkan keuntungan. Karena kamu perusahaan itu maju. Karena kamu perusahaan itu sukses. Bisa mempekerjakan lebih banyak orang. Jadi semakin besar. Karena kamu gereja ini semakin diberkati. Karena kamu makin banyak orang suka ke CLCC. Kan gitu. Dengar baik. Kalau keberadaanmu tuh memberi arti. Baru kamu akan dapat bagianmu. Kita gak perlu cari pengakuan, pujian, gak diapresiasi. Masa bodoh, standar kita tetap laku yang terbaik. Meskipun orang gak lihat. Amen. Yang kedua, orang excellent itu gini. Percaya bahwa memang yang menilai hasil kerjanya manusia. Ya dong. Tetapi sumber berkat itu datangnya dari Allah. Orang yang excellent itu dia beriman. Dia percaya bahwa Tuhan melihat semua yang dia buat.
Meskipun atasannya nggak lihat dia lembur, atasannya pelit, nggak pernah kasih dia bonus, atasannya nggak siapin fasilitas mobil buat dia, bonus ke luar negeri jalan-jalan, tapi dia tetap lakukan yang terbaik. Karena waktu kamu lakukan yang terbaik di tempat terkecil, di tempat yang orang nggak lihat, saya kasih tahu itu yang paling berkenan sama Tuhan. There is a hidden blessing from the Lord. Artinya apa? Tuhan tuh nggak suka kita tuh melakukan yang terbaik hanya untuk dilihat orang. Waktu kita kasih sedekah, kata firman Tuhan, jangan supaya dipuji orang. Waktu kita berdoa, jangan supaya dinilai, wah rohani loh dia loh. Ada orang pernah nanya saya, Bu Heni kalau saat teduh jam berapa? Saya bilang jam berapa aja. Kenapa kita ibadah, sedekah harus dilihat orang? Puasa harus dilihat orang. Cerita-cerita lagi, gue lagi puasa 40 hari bro. Emang gue pikirin, gak usah cari pengakuan. Kita bekerja, kita melayani, itu ibadah. Kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, kita percaya Tuhan yang menilai bukan manusia. Meskipun atasan kita, sesama kita yang melihat karya kita. Tapi dengar baik, sumber berkat upah yang sesungguhnya itu ditentukan oleh Allah yang jadi bagian kita. Kolose 3 ayat 23. Kalian pasti udah hafal banget ayat ini, tapi saya mau bacain lagi biar sampai ngelotok. Kolose 3, 22-24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dengar baik, waktu kita kerja, kerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Artinya pekerjaan kita tuh ibadah. Kita kerja tuh bukan buat cari muka. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Selalu yakini bahwa apapun yang kita lakukan untuk keluarga, untuk gereja, untuk pekerjaan, apapun yang kita buat dalam hidup ini. Kalau kita kerja tuh sungguh-sungguh, kita layani dengan sungguh-sungguh. Dengar baik, upah itu datangnya dari Tuhan. Gak perlu cari promosi dengan berteriak-teriak, memamerkan kehebatan diri sendiri. Share, puji Tuhan, hari ini saya berkhotbah di depan 1.500 orang. Gak perlu. Saya gak pernah posting-posting begituan. Kalian gak tahu kan saya pernah khotbah di depan 5.000 orang kan? Karena saya gak pernah posting. Saya gak peduli juga, emang gue pikirin itu kan jemaat orang. Dengar baik, kita gak perlu cari pujian. Itu yang bikin kita tuh gini, kalau bikin apa-apa, ya bener cuma di depan orang doang. Tapi waktu atasan kita gak lihat, kita gak lakukan yang terbaik. Kita cari muka doang. Padahal harusnya gini, pekerjaan itu adalah ibadah. Jangan pikir di gereja lah pelayanan. Di luar pintu gereja, itu kehidupan dunia. Itu orang Kristen yang hidup di dua dunia. Dunia rohani dan dunia sekuler. Padahal bukankah roh Allah tinggal di dalam kita? Dan kemana saja kita berada, dia menyertai kita. Bukankah seharusnya penyertaan Tuhan adalah begini, dia membuat segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Harusnya kita excellent. Bukan karena cari pujian dari manusia. Tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Berapapun berkat yang kamu terima, kamu akan ikhlas. Kalau kamu melihat bahwa upah kita itu yang tentukan Tuhan, bukan manusia. Jangan ngeluh, kok gaji cuma segini? Saya kasih tahu. Tuhan itu sanggup memberkati kita dari segala penjuru. Mungkin atasan kita cuma tentuin gaji kita sendiri. Tapi bulan itu kamu akan terima bonus-bonus lain dari Tuhan. Banyak bonus-bonus yang kita kadang-kadang kurang menghargai. Kita pikir nilainya harus selalu uang. Padahal dengar baik, waktu ada orang traktir kamu makan di restoran mewah. Yang kalau kamu dengan gajimu sendiri kamu gak bisa. Itu berkat Tuhan. Itu bonus dari Tuhan. Ketika ada orang kasih kamu voucher hotel gratis. Tiket gratis, orang beliin kamu sepatu baru, orang beliin kamu tas baru. Mungkin suamimu gak pernah beliin kamu barang mahal, tapi ada orang kasih kamu berlian. Saya kasih tahu, yang dengan uangmu sendiri kamu gak bisa beli, itu penyediaan Tuhan bagi kamu.
Karena yang menentukan upah yang jadi bagian kita itu Tuhan, bukan manusia. Tapi dengar, bagian kita lakukan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Gak usah marah sama orang. Jangan kecewa, kok cuma segini aja. Anda pikir saya khotbah kemana-mana, orang selalu hargai dengan baik? Enggak. Kadang-kadang sorry to say, buat bayar Gojek pulang pergi aja gak cukup. Tapi saya tetap layani yang terbaik. Anda pikir saya selalu terima undangan gereja-gereja besar? Saya kasih tahu, di Jakarta saya layani gereja di gang yang mobil aja gak bisa parkir. Kebayang? Saya harus jalan, naik tangga, gak ada lift. Jemaatnya dikit banget. Sorry, ngarep PK dari mereka? Enggak, tapi saya tetap layani. Saya tetap khotbah yang terbaik seperti saya khotbah di sini. Dengar baik, karena upah kita itu dari Tuhan. Kita harus punya iman bahwa Tuhan melihat semua yang kita buat. Jangan pernah diskon kerja keras. Ada satu ayat yang luar biasa di marketplace. 1 Timotius 6 ayat 1-2. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Sampai situ dulu. Kenapa tahu nggak kita harus selalu sungguh-sungguh dalam apa saja yang kita kerjakan. Supaya nama Tuhan tuh jangan dipermalukan. Berapa banyak saudara yang rindu nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Be excellent. Jangan sampai ada kata-kata gini, semua orang Kristen sama. Orang Kristen kok kayak begitu. Itu tuh membuat nama Tuhan dihujat orang. Orang Kristen dipermalukan orang. Dengar baik. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Pekerjaan itu pelayanan. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka, ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Biasanya kalau kita kerja sama sesama orang Kristen, bisnis bareng sesama orang Kristen, itu ada unsur aji mumpung, saling memanfaatkan. Ya kan lu harus murah hati, lu kan harus pengertian, lu kan harus mengampuni, lu kan harus sabar. Apalagi kita atasan yang orang Kristen, punya bawahan orang Kristen itu capek hati. Di sini gak ada, di tempat lain banyak ya. Padahal firman Tuhan ngajarin kita gini, jangan memanfaatkan hubungan sesama orang percaya. Justru harusnya kita lakukan yang lebih baik lagi buat saudara seiman. Kita harus jadi berkat di mana saja. Amen. Jangan memanfaatkan bosmu yang Kristen. Engkau pinjam uang sama atasan. Waktu lagi butuh ngemis-ngemis baik-baik. Tapi begitu gak butuh, ditagih, lupa ingatan. Oh minjem ya saya? Kapan? Biasanya yang ngutang ditagih lebih galak daripada yang ngutangin. Ada amin? Saya ketemu sama teman-teman yang ngutang sama kami. Udah berapa tahun? Saya gak nagih lagi sih. Kalau saya sih ikhlasin aja. Tuhan udah gantikan berkali-kali lipat, amin. Tapi ketika ketemu, dia Belgi. Ngerti Belgi? Saya gak terjemahin. Ya pura-pura nothing happen gitu, tau gak sih? Kayak yang, hey Han, apa kabar? Baik. Dalam hati gue, aneh loh ya. Gak rasa salah, bisa gitu. Dengar baik, kenapa kita harus excellent? Karena apa saja yang kita lakukan adalah ibadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tahu gak, saya mau bilang gini, sebagai atasan, Tuhan tuh bisa ngingetin kita loh. Berkati stafmu yang ini. Kasihan stafmu yang ini, dia baru punya anak, berkati gajinya naikin. Kasihan stafmu yang ini gak punya uang untuk beli rumah, bantuin. Bantuin stafmu yang ini, berkati tolong anaknya 3, dia janda. Tuhan itu ya bekerja dalam hidup kami sebagai atasan. Itu dengan luar biasa loh. Saya lagi mandi, saya lagi tidur, lagi bangun, apapun. Tuhan tuh bisa ngomong tentang staf saya. Beliin dia motor, berangkatin dia ke Israel. Tahu gak cita-cita saya? Saya mau semua staf saya punya rumah. Saya mau semua staf saya bisa ke tanah perjanjian. Makanya kenapa saya bawa tur ke Israel? Supaya saya bisa ngumpulin bonus buat bawa staf kami. Tiap kali saya berangkatin 1, saya berangkatin 2. Bonus-bonus buat saya tuh, saya bilang sama travelnya, bagi deh buat bawa staf saya. Saya kasih tahu, Tuhan itu bekerja lewat atasan-atasanmu. Jangan pernah diskon kerja kerasmu. Kerja sungguh-sungguh.
Karena apa yang gak pernah kamu lihat dengan mata, apa yang kamu gak pernah dengar dengan telinga, apa yang gak pernah kamu pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan buat kamu. Katakan amin. Yang terakhir, orang yang excellent itu selalu berhasil dalam setiap karyanya. Kenapa? Orang yang excellent adalah orang yang skillful, ahli di bidangnya, cakap mengerjakan pekerjaannya. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ini bicara promosi dari Tuhan bagi orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya. Kita tuh harus sukses dalam pekerjaan kita. Kita harus sukses dalam bisnis kita. Kita harus sukses di dalam kuliah, sekolah kita. Kita harus sukses dalam rumah tangga kita. Kalau enggak, gimana Tuhan mau dipermuliakan dalam hidup kita? Saya ngajarin soal sukses tidak sama dengan kaya raya. Tapi dengar baik, kalau kamu miskin, gimana kamu mau jadi berkat? Kamu harus kerja sungguh-sungguh. Semakin hidupmu miskin, kamu harus kerja 2 kali lipat daripada orang kaya. Jangan pernah diskon kerja keras. Kita harus berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang kontak saya dan bilang gini, Bu Heni, kenapa ya saya tuh bisnis apa aja gagal? Kenapa saya kerja apapun gak berhasil? Pertanyaan saya, mari cek. Apakah kamu berada di tempat yang tepat? Dulu saya pernah share, saya pernah jadi worship leader. Bayangkan kalau saya menolak panggilan Tuhan dalam hidup saya untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan. Dan saya ngotot, saya mesti mimpin pujian. Kalah saing hari ini. Apakah Anda mengerjakan yang menjadi kekuatan Anda? Tuhan itu menaruh benih dalam hidup kita untuk menghidupi panggilannya. Apa benih yang Tuhan tanam dalam hidupmu? Apa kekuatanmu? Apakah engkau ahli di bidang yang kau kerjakan hari ini? Kalau Anda tidak becus, gimana mau minta bonus? Bikin apapun so-so. Masak gak enak, saya kasih tahu ya, mumpung. Kalau Anda buka restoran atau Anda buka warung, belajar masak dulu. Lalu kasih coba Pastor Andi sama Pastor Nining, enak gak masakanmu? Kalau gak enak, jangan berani jualan. Kenapa? Orang yang beli rugi banyak. Pertama, udah bayar. Kedua, tambah gendut. Ketiga, gak enak lagi. Jangan jualan kalau gak enak. Waktu pandemi, saya tuh mikirin para pedagang-pedagang yang kesusahan, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, lalu mereka mulai bisnis online, ya kan? Saya bantuin mereka promosi jualan mereka di IG story saya for free. Padahal kalau saya mau di endorse, itu bayarnya, saya pernah ditawarin sih ya, sehari 3 juta. Sehari 3 juta bro, kontraknya setahun. Asalkan saya mau posting tiap hari, di feed sehari sekali, di story 2 kali. Itu saya kasih for free. Tujuannya bantuin mereka supaya jualannya banyak. Tapi sebelum saya posting, saya beli. Saya pesen mantaunya, saya pesen rotinya, saya pesen kuenya, saya pesen bakminya. Saya cobain dulu. Gue sih percaya omongan kita tuh dipegang orang. Jadi jangan sampai jualan yang gak enak. Saya cobain. Saya bilang parah nih. Kagak ada yang enak. Kenapa lu jualan? Lu ngarep hidup dari beginian, gak hidup loh. Baru buka, tutup loh. Bokang tahu, gue kasih tahu. Saya pikir, ini kenapa sih jual asal-asalan? Kalau mau dagang yang terbaik. Apa yang paling enak yang kamu bisa bikin? Jualan itu aja. Jangan jualan macam-macam. Saya ketemu seorang ibu, dia jago bikin coklat. Dia bikin coklat yang terbaik. Bahannya import dari Belgia. Bayangin loh. Dia bikin sungguh-sungguh, seorang janda. Dia bikin packaging. Dia buka toko, anaknya bantuin dia branding. You know what? Omsetnya satu hari minimal tuh 100 sampai 200 juta. Sehari. Omset loh, yang bisnismen pasti ngerti. Jualannya apa Bu Heni? Coklat doang. Emang banyak macamnya, ada hazelnut dan lain-lain. Kagak ada. 4 macam doang. Coklat, 4 macam pilihan, omset bisa 100-200 juta hari gini. Banyak gak Bapak Ibu yang bisnis? Saya kasih tahu, kenapa bisa begitu? Dia lakukan yang terbaik. Dia pilih satu hal saja yang dia lakukan yang terbaik. Dan dia sukses.
Saya kasih tahu, kalau Anda bisnis hari ini, Anda bekerja hari ini, Anda sekolah hari ini, Anda harus berhasil. Kalau enggak, nama Tuhan dipermalukan. Ajaran kekristenan dihujat orang. Kenapa? Kita enggak bisa jadi berkat. Teman-temanmu akan bilang gini, lu sok ngajarin gua tentang kebenaran. Lu aja hidup belum bener. Gua aja lebih kaya dari lu. Rumah tangga gua aja lebih bener daripada rumah tangga lu. Lu berantem melulu, gua rukun sama bini gua. Hidup kita harus bener dulu. Lakukan yang terbaik buat keluarga kita. Kalau Anda adalah seorang ayah, jadilah ayah yang terbaik. Kalau Anda seorang mama, jadilah mama yang terbaik. Saya bangga waktu anak-anak saya bilang gini, you are the best mom in the world. Saya gak peduli pujian orang. Apa yang keluar dari mulut anak saya dan suami saya itu paling penting. Saya mau jadi istri yang terbaik buat pasangan saya. Meskipun gagal terus, saya berusaha terus. Saya mau jadi atasan yang terbaik buat staf saya. Saya berusaha berubah ketika mereka bilang, ibu jangan marah-marah, saya berusaha lebih sabar. Jangan gini, terserah gue. Kagak. Kalau kita mau jadi berkat, kita harus mau jadi yang terbaik. Dimanapun kita berada. Jadilah berkat. Pertanyaan saya, apakah hari ini keberadaanmu jadi berkat? Apakah hidupmu berguna buat orang lain? Saya akhiri. Kalau kamu tidak berguna, kalau kamu tidak jadi berkat, kamu akan dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dengar baik, kalau hidupmu tidak berguna, engkau akan dihina, dipandang rendah. Kalau Anda mau berguna, dengar baik. Mari be excellent in what you do. Periksa dirimu.